warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Amalia Rodia Ulfa. Di sini saya akan membahas tentang Create Purchase Order, RFQ, dan Create Product. Jadi di sini apa sih purchase itu? Purchase adalah sebuah komponen kunci dalam sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola seluruh proses transaksi pembelian dalam sebuah perusahaan. Modul ini tidak hanya memberikan alur kerja yang lengkap untuk transaksi pembelian, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menemukan pola pembelian, memahami kebiasaan belanja, dan menganalisis data pembelian saat ini. Data yang terorganisir membantu perusahaan membuat keputusan strategis dan keputusan yang lebih baik. Nah, request for quotation adalah surat penawaran yang diberikan ke supplier. Bagian purchasing dapat membuat purchase quotation dengan mengaksesnya pada modul purchase. Nah, purchase order adalah dokumen pemesanan barang atau dokumen tentang keterangan barang yang dipesan atau dibeli pembeli. Pada saat melakukan pembelian, hal yang pertama bagian purchasing lakukan adalah membuat purchase order. Nah, untuk field yang perlu user lengkapi, yang pertama ada vendor, yaitu nama supplier dari produk yang dibeli. Yang kedua adalah vendor reference atau referensi vendor. Ini bisa diisi, bisa tidak. Maksudnya tidak wajib untuk diisi ya. Lalu yang ketiga adalah purchase agreement, yaitu perjanjian jual beli apabila ada atau jika tidak ada, maka klik create dan new one. Lalu yang keempat ada currency, yaitu mata uang dari produk yang dibeli. Bisa mata uang selain mata uang dari Indonesia. Yang selanjutnya ada order date, yaitu tanggal dibuatnya purchase order. Ini bisa terisi secara otomatis, namun bisa juga diedit apabila terlambat membuat purchase order. Lalu selanjutnya ada company, yaitu nama perusahaan yang mengajukan purchase order, akan terisi secara otomatis juga. Yang selanjutnya ada produk, yaitu list produk yang akan dibeli. Selanjutnya ada quantity atau jumlah barang yang akan dibeli. Dan yang terakhir ada pajak atau tax. Nah, saat ini kita masuk ke modul purchase. Setelah itu kita pilih new untuk membuat request for quotation. Nah, di sini diisi saja untuk nama vendor, lalu vendor reference, currency, order deadline di sini, lalu expected arrival diisi, dan produk di sini juga bisa diisi sesuai dengan keinginan kita. Lalu untuk quantity saya kasih 3 dengan teks 11%, itu sudah otomatis. Selanjutnya barang selanjutnya saya isi quantity 5 dan muncul total harga sebelum dan sesudah kena pajak. Setelah itu saya print RFQ-nya, maka akan muncul seperti nota ya, atau faktur. Jadi faktur RFQ-nya akan keluar seperti ini. Lalu kita bisa save untuk fakturnya ini. Di sini kita bisa mengedit faktur sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa diubah posisi dari tulisannya itu, atau kita bisa menambahkan bukunya. Setelah itu kita confirm order. Di sini kita confirm order. Nah, di sini akan otomatis menjadi purchase order. Yang dari yang sebelumnya request for quotation,
apabila di confirm order akan menjadi purchase order. Nah, create product ini adalah menu master data produk yang berfungsi untuk mencatat daftar produk dapat berupa barang ataupun jasa yang dijual, diproduksi maupun dibeli. Informasi terkait produk seperti jumlah produk, lokasi produk dapat diketahui dengan adanya master produk. Nah, ini file yang perlu user lengkapi. Yang pertama ada product name, yaitu nama produk itu sendiri. Yang kedua ada jenis produk. Nah, di sistem ini jenis produknya ada dua ya, yaitu can be sold dan can be purchased. Nah, can be sold ini muncul apabila user memiliki modul sales yang dapat dan user ini dapat mencentang opsi ini apabila barang yang user buat adalah barang yang dapat dijual. Dan kalau misalnya can be purchased adalah can be purchased ini muncul apabila user memiliki modul purchase. Centang opsi ini apabila barang yang user buat adalah barang yang dapat dibeli kepada pihak lain atau vendor tanpa proses manufaktur. Nah, yang selanjutnya ada product type. Nah, di sini product type ada 3 yang dapat user pilih. Yang pertama storable product, yaitu user dapat memilih opsi storable product untuk produk yang ingin user simpan di sistem inventory user. User akan melacak stok untuk produk ini dan mengetahui berapa banyak unit yang tersedia dan berapa forecast quality-nya. Lalu ada consumable, yaitu jika user ingin melakukan penerimaan produk di inventory tetapi tidak perlu melacak stoknya pada sistem, user bisa memilih tipe produk consumable ini. Nah, yang terakhir ada service. Apabila user ingin menambahkan jasa pada produk user atau user tidak menginginkan proses penerimaan pada inventory, user dapat memilih opsi tipe produk service ini. Nah, selanjutnya ada produk kategori. Produk kategori ini berisi sesuai dengan produk dari yang akan dimasukkan ya. Lalu internal reference ini kolom yang apabila user memiliki kode pada setiap kode ini juga dapat digunakan dengan mudah oleh user saat melakukan pencarian barang. Selanjutnya ada barcode. Barcode ini digunakan apabila menggunakan modul barcode. User dapat mengatur nomor barcode pada kolom ini. Selanjutnya ada sales price, yaitu harga jual pasar yang berlaku untuk produk. Harga ini juga yang akan menjadi acuan saat user mengatur price list. Selanjutnya ada customer text, yaitu pada kolom ini untuk memunculkan text rate secara otomatis pada line produk saat penjualan. Pilihan customer text akan muncul sesuai yang telah diatur pada modul accounting. Selanjutnya ada cost. Cost ini akan terupdate otomatis saat terjadi pembelian produk apabila user memilih metode FIFO atau FIFO untuk metode costing standard price. User dapat klik tombol update untuk mengisi cost yang user kehendaki untuk produk tersebut. Selanjutnya ada company. Company ini bisa diisi apabila user menggunakan atau mengaktifkan fitur multi company. User ini dapat mengatur produk tertentu dijual oleh perusahaan tertentu pada kolom ini. Selanjutnya ada unit of measure. Di sini unit of measure adalah default produk atau default satuan produk pada kolom. Namun masih memungkinkan bagi user untuk menjual produk dengan multi unit of measure selama masih dalam kategori yang sama. Selanjutnya adalah purchase unit of measure. Ini juga default
pada produk, namun masih bisa memungkinkan bagi user untuk membeli produk dengan multi unit of measure selama masih dalam kategori yang sama. Jadi unit of measure sama purchase unit of measure ini sama ya. Lalu internal notes ini adalah tambahan catatan untuk produk tertentu. Jadi misal kalau mau menambahkan catatan pada produk, kita pakai internal notes. Untuk create produk sendiri, kita pilih menu produk ya, lalu kita buat new. Setelah itu kita masukkan produk nama, produk name. Di sini saya memasukkan produk name yang bernama Kokoro Ballpoint gambarnya. Setelah itu produk type-nya consumable, lalu invoice policy-nya ordered quantity. Untuk sales price-nya sendiri di sini saya buat 150 dan customer tax secara otomatis terisi dengan 11% ya. Lalu untuk cost saya isi 1, produk kategori all. Setelah itu bisa kita print label. Di sini saya print label, lalu formatnya 2x7 with price, lalu confirm, dan akan otomatis mendownload labels dari pulpen ini, harga produk ini. Setelah itu saya masuk ke purchase untuk menambahkan vendor yang khusus membeli barang ini atau produk ini. Saya memilih Auto-Version dengan price seharga sama 150. Lalu control polisinya unreceived quantities. Setelah itu kita klik new untuk bisa menambahkan produk tersebut. Nah, produknya sudah masuk ke dalam daftar produk ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.